Ya, kita mau belajar. Percaya ataupun tidak, the power of darkness, kuasa kegelapan itu ada atau tidak? Ada. Ya, the power of darkness. Waktu inauguration Presiden Trump 20 Januari yang lalu, salah satu doa dari Franklin Graham, thank you Lord, for years we live in the dark ages. Dan itu betul. Kalau kita bicara the power of darkness, yang mereka musuhi itu cuma satu. Ya, saya ulangi. The power of darkness, kuasa kegelapan, tidak memusuhi agama. Justru agama itu bagian dari mereka, saudara. Kuasa kegelapan tidak memusuhi gereja. Kuasa kegelapan tidak memusuhi theological seminary. Kuasa kegelapan tidak benci kalau ada orang berdoa atau baca Alkitab. Tolong dicatat mulai hari ini. The power of darkness, hate love. Kuasa kegelapan itu sangat benci dengan kasih, bukan cinta. Cinta itu lust. Berarti mereka itu mati-matian berusaha untuk membuang dan menghapuskan love from the world. Jadi kalau saudara melihat peperangan yang terjadi, melihat chaos yang ada di dunia ini, salah satu contoh, siapa nggak kaget? USA ternyata itu untuk kejahatan. Kaget juga saya waktu itu. Heran bukan? Itu uang saudara, uang pajaknya orang Amerika. Kenapa? Dan ternyata itu untuk membiayai teroris-teroris. Wih, kaget juga. Maka itu ketika Presiden baru ini menghapus yang teriak, yang jahat itu. Love itu hal yang sangat-sangat dibenci oleh kuasa kegelapan. Ingat, saya tanya kepada saudara, menurut saudara, mereka berhasil nggak sekarang melihat? Jawab, mereka berhasil nggak menghancurkan kasih itu? Berhasil. Dan kerusakan yang terjadi itu di dalam keluarga. Family is the only unit and who created by God to show, to demonstrate love. Saudara setuju? Kalau kasih itu didemonstrasikan di luar keluarga, justru itu kerusakan. Oke? Kalau kasih didemonstrasikan di luar family, di luar keluarga, itu justru kehancuran. Maka itu bersyukur Tuhan kembalikan tentang family di Amerika ini. Oh, jelas setan gak setuju. Waktu Presiden saudara berkata, in America only two genders, male and female. Wih, setan marah. Bahkan marahnya dari gereja. Ingat bishop siapa perempuan itu? Ngeri. Sorry, yang mengikuti paham LGBT silakan, nggak apa-apa.
Betul, itu hak masing-masing kita. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Bedakan. Pulang dari fellowship kita, mari masing-masing kita jujur, termasuk mengikuti via online. Bagaimana warga kita kira-kira? Karena cuma ada satu di antara dua. If no love, there's a hate. Betul? Mungkin ada keluarga-keluarga Kristen yang gak ribut bertengkar, tidak, masih serumah. Tapi no communication. Hati-hati. Dalam teori perang, ya ilmu perang di dunia, sejak ribuan tahun yang lalu, setan sudah punya satu cara untuk menang itu cepat selesai, menang perang itu cepat selesai dan nggak perlu banyak biaya. Putus komunikasi. Berarti nggak hukum ini? Kalau ada negara mau perang menyerbu negara lain, mereka tuh ngincar pusat-pusat komunikasi. Telepon, radio, televisi, airport, itu harus dihancurkan dulu. Karena begitu komunikasi putus, mau senjata sehebat apa, bakal menang gak musuhnya? Jawab ya, gak bisa. Nah, ini yang dibuat oleh si jahat pertama kali di Taman Eden. Sini bu, biasanya. Setan putuskan komunikasi manusia dengan Tuhan. Dan ngeri sekali, berhasil. Siapa yang percaya problem terbesar dalam family, dalam rumah tangga bukan duit, bukan financial problem. Problem terbesar dalam rumah tangga adalah komunikasi suami istri. Setuju saya ngomong ini? Bayangkan, yang menikah satu suku, bukan satu bangsa. Indonesia itu bangsa besar, tapi sukunya banyak. Bisa bayangkan Jawa kawin dengan Batak, ributnya kayak apa? Betul enggak? Maaf ya, jangan usah muncul orang. Ini Batak soalnya. Iya, jadi bukan satu bangsa, beda suku bisa. Tapi faktanya yang menikah satu suku aja Ribut. Saudara, karena komunikasi. Ya, ini ilustrasi aja, ini antara Sunda dengan Jawa. Satu pulau. Orang Sunda bilang ambil itu cokok. Orang Jawa cokok itu gigit. Bayangkan, ini satu pulau. Bisa bayangkan itu bisa ribut. Maka itu Roh Kudus datang untuk membuat kita bisa punya komunikasi yang baik. Saudara lihat antara Bapa kita di surga dengan kita manusia. Sulit gak kita ini komunikasi dengan Bapa? Sangat sulit. Nah, agama hadir justru malah merusak hubungan kita dengan Bapa di surga, makin jauh. Saya ingat dua kondisi ini ya. Satu-satunya perang yang tidak pernah selesai itu perang agama. Lihat Irlandia, nggak akan damai, hanya gara-gara Katolik dan Protestan. Alkitabnya sama. Bayangkan, sesama Kristen. Lihat, nggak usah bilang Katolik Protestan,
mau tunggu lebih jauh lagi itu. Sesama di dalam Yesus. Hal kedua, semua dalam fakta kehidupan, apa saja, sudahlah suara sebut apa saja, mengalami inovasi enggak? Betul? Kira-kira 15 tahun terakhir baru ada istilah kuliner. Dulu kan nggak ada istilah itu. Apa itu kuliner? Masa modifikasi, pembaruan soal makanan. Wah, sekarang ini luar biasa. Teknologi lebih lagi. Ternyata dalam semua kehidupan kita nggak ada yang statis, nggak ada yang apa istilahnya, yang stop. Semua dalam hidup ini berkembang. Dunia kedokteran misalnya, dulu cuma ada fakultas kedokteran, sekarang wow, alat-alat perlu ada belajar sendiri, pengobatan ada belajar sendiri, nggak cuma dokter. Nah, satu-satunya yang tidak pernah bisa diubah itu religion. Agama itu nggak bisa. Berani merubah agama, perang. Berarti agama ini bukan dari Tuhan. Perang juga bukan dari Tuhan. Kenapa saya berani berkata agama bukan dari Tuhan? Karena Tuhan kita itu inovatif, inovasi, the greatest innovator. Itu Papa kita di surga. Kok nggak ada yang amin? Amin. Dia berkembang terus. Tapi agama susah. Kenapa agama nggak bisa berkembang? Karena dogma. Doktrin. Bukan, dogma itu lebih kuat daripada doktrin. Dogma ini jahat. Tahun 87 saya dari kota Bandung. Yang mengundang itu gereja Reform. Tapi ada beberapa gereja Protestan lain. Ribut. Salah satu tokoh Reform itu bilang, kalau ada yang berani merubah dogma ini, bongkar kuburan Calvin. Tahu ya, karena Calvin itu Reform, pendiri sampai segitunya. Jahatnya dogma. Hanya karena kemurahan Tuhan kalau saya cerita ini. Nanti Agustus 2025 saya akan mensyukuri 53 tahun saya khotbah. Saya mulai khotbah itu 26 Agustus tahun 72. Amin. Selama itu, ketika banyak orang dengar cara saya ngajar tentang dogma, tentang doktrin, pasti mereka pakai doktrin apa? Saya jawab, doktrin yang saya pakai doa Bapa kami. Ternyata doa Our Father in Heaven itu universal. Tidak ada yang mati, dan kamu tahu caranya? Tahu nggak caranya? Kalau ada. Filipus tolong yang belum mute. Soalnya doktrin doa Bapa kami yang kita ucapkan selama ada kebaktian, Sunday service dan semuanya. Itu doktrin tunggalan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga. Jadi bapaknya berapa? Satu. Nah, mamanya kebanyakan. Mama Katolik, mama Pentakosta, mama Baptis, mama Betani, mama ini kebanyakan mama istilah saya. Bapa kami di dalam surga cuma satu. Dikuduskanlah namamu. Tapi dogma datang, nggak bisa. Kuduskan Calvin, kuduskan Armenia, kuduskan Pentakosta, kuduskan Baptis, Advent, rusak. Hanya satu yang kita harus kuduskan, nama Papa.
datanglah kerajaanmu. Jangan kesusu belum selesai kok, jadilah datanglah kerajaanmu. Akhirnya yang ribut, kerajaan Katolik menang sendiri, kerajaan Pantekosta mau menang sendiri, kerajaan AFGF mau menang sendiri, kerajaan Betani mau menang sendiri. Padahal Papa cuma minta your kingdom come. Jadilah kehendakmu. Nggak bisa. Aten punya kehendak begini, Baptis punya kehendak begini, dan sebagainya. Kalimat ini yang bagus, yang the power of darkness nggak suka. Setelah kalimat itu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalimat yang betul. Tolong diubah kalau doa termasuk bahasa Inggris. Supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu harusnya kata itu. Karena memang Papa mau bumi ini jadi seperti surga. Ayo jawab. Kalau bumi tidak jadi sama seperti surga, pasti jadi nah. Saya tanya lagi, berhasil nggak kuasa kegelapan membuat bumi jadi seperti neraka? Lewat rumah tangga, lewat keluarga. Sedih. 53 tahun, kalau nanti sampai aku sesini, saya tidak pernah mendirikan gereja yang organisasi dalam pelayanan. Saya pertama kali tiba di Amerika itu 21 Juli tahun 81. Sejak hari itu, jadi saya tahu berdirinya AFGF, saya tahu betul karena saya ada di situ. Nah sampai hari ini saya nggak ngitung sudah berapa ratus kali. Tahun lalu saya 4 kali ke Amerika. Sering-sering. Tapi tidak satu pun gereja organisasi yang saya dirikan. Saya membawa kebenaran tubuh Kristus. Amin. Kesatuan dari anggota tubuh Kristus. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong sampai hari ini. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Terus pada hari ini makanan cukup. Nah, makan saudara. Wah luar biasa. Apalagi kita orang Indonesia. Makanan lebih banyak. Iya, itu kalau dihitung makanannya lebih banyak daripada orang yang lain. Iya kan? Kenapa Tuhan ngomong makan dulu? Ini doktrin yang luar biasa. Coba saudara buka Matius 4 ayat 2. Mengapa harus ngasih makan? Matius 4 ayat 2. Apa yang terjadi setelah dia puasa? Nanti bawa Alkitab bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke, silakan. Terjemahan apa ini? Bahasa Indonesia ya? Ada apa itu? NIV. Oh, jangan NIV, saya nggak suka. Maaf. King James. Ya, jangan pakai NIV. Anda itu nggak tepat terjemahannya. NLT, Amplified, The Message bagus. Oke, ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Cepat. Sama Pastor Elina kan? Ada. Ya. 4 Tadi ayat 2. enggak di Inggris, saya di Indonesia nih. Oke, ayo yang sudah dapat. And when he said, Ya, oke, thank you. and when he had fasted 40 days and 40 nights, or afterward he was hungry. Nah, and afterward he was hungry. Jadi Tuhan Yesus itu bisa lapar. Ketika dia lapar, lihat ayat 3 yang datang siapa? Siapa yang datang bacakan? Si pencoba. Nah, bahasa Inggrisnya Ibu? Ya. Now when the tempter came to Nah, him, the tempter. Saudara bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model kita ini, setannya gede-gede. Beri ilustrasinya. Maka itu Tuhan mengajar dalam doktrin tunggal ini. Siapa pernah lihat selama COVID? Ada foto bagus, kalau saya cari saya nangis.
Jadi di foto itu kelihatan ada gadis Afghanistan nangis. Aduh, bajunya cuma caming, mukanya karena perang itu. Terus ada tulisan bagus. Kalau kamu ketemu orang seperti ini, jangan tanya agamamu apa. Kasih makan dia. Agree? Agree. Nah, gak usah tanya agamamu apa. Agama itu jahat loh, saudara. Kalau kita nggak seiman dengan mereka, kita lapar, mereka punya makan, nggak akan dikasih. Betul? Itu agama. Mari sekarang. Lihat aja gereja-gereja. Ya saya nggak tahu di Amerika. Istilah di Indonesia, gereja-gereja punya dana diakonia, kan? Gereja-gereja, tapi saya nggak tahu di Amerika. Nah itu uang jemaat yang dikumpulkan supaya kalau ada orang susah, menderita, langsung. Tapi nggak segampang itu. Pasti ada 3 pertanyaan. 1, anggota gereja ini enggak? Betul enggak? Ayo, jangan. Yang kedua, iya betul anggota gereja ini. Sudah berapa lama? Jangan, itu fakta, saudara. Kalau baru, oh maaf, nggak bisa. Ini untuk yang anggota. Kayak gitu. Yang ketiga, wah saya bukan Kristen, oh maaf. Siapa tahu biografi, sudah baca biografinya Mahatma Gandhi. 2 kali dia masuk gereja diusir karena pakaiannya. Tahu tak gereja India itu gereja Inggris yang aristokrat sekali, diusir. Maka itu dalam biografinya salah satu tulisan Mahatma Gandhi. Aku percaya Tuhanmu, tapi nggak percaya kamu. Itu kalimat yang sangat menyakitkan. Maaf. The history of slavery, sejarah perbudakan di Amerika, itu dikotbahkan dari mimbar gereja. Loh, betul atau tidak? Jahat agama. Maka itu berapa banyak saudara kita orang kulit hitam yang tadinya percaya Yesus jadi nggak percaya. Ini loh jahatnya dogma itu. Lalu Alkitabnya Alkitab apa yang mereka pakai sehingga perbudakan bisa dimulai dari dalam gereja? Ayo kita beri makan orang. Karena kalau gereja tidak memberi makan orang, maka kita makan orang. Ya betul nggak? Itu fakta. Ayo beri makan. Kan itu perintah. Nah, ini loh yang kita temukan bahwa yang sangat dibenci oleh kuasa kegelapan adalah love. Karena setelah soal makan, Tuhan Yesus ngajar apa? Dan bisa lupa doa Bapak kami itu loh. Dan bukan makanan sudah bu. Ini kan sudah ya. Dan Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Dalam bahasa Inggris bagus ada kata debtor. Tadi dalam perjalanan belanja siang dengan Pak Frans, iya ya, manusia ini kok kurang ajar. Kalau utang orang sering lupa, orang utang yang ingat. Ngerti nggak? Ya betul atau salah? Itu manusia. Ayo kita berubah. Maka kalau doktrin ini kita lakukan, sudah nggak ada orang lapar, tidak ada permusuhan. Betul nggak? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Itu hukum kasih yang luar biasa. Nggak boleh balas. Tapi jujur, kita hafal doa Bapak kami, melakukan ini mudah atau susah? Nah, aku lagi tanya kok. Ya bertobat kalau susah. Ayo kita lakukan mulai hari ini, setuju? Amin. Ayo kita lakukan. Kali ini perintah luar biasa. Ini doktrin yang saya pakai sampai kembali ke keluarga.
Jadi tidak ada tempat yang sangat disukai Tuhan kecuali home. Ini sudah sekian belas tahun atau mungkin 20 tahun lebih. Saya ini belum ketemu jawaban. Mungkin hari ini saya ketemu jawaban. Saudara tahu dalam bahasa Inggris, ya hampir semua bahasa di dunia itu punya dua kata tentang rumah, a home dan a house. Bahasa Mandarin juga sama, ada ja, ada fangzi. Bahasa Jawa ada juga dua. Coba bahasa Bataknya nanti ya, ada panggenan, ada griyo. Nah, bagi orang Jawa, panggenan itu a home, griyo itu a house. Bahasa Belanda, Jerman ada semua. Hanya Indonesia, kok rumah ini susah? Saya tanya, a home itu bisa dibangun dengan uang kan? Gak bisa. A home hanya bisa dibangun oleh papa mama yang harmonis. A house bisa dibangun dengan uang. Berapa bang saudara? Mau model apa saudara? Nah, yang setan benci adalah a home. Setan nggak pusing dengan a house. Maka bila di Indonesia banyak rumah-rumah mewah, tapi yang menempati pembantu dan sopir. Betul tidak? Yang punya lebih baik nginep di hotel atau kemana? Berapa banyak suami-suami di sini nggak ada suami. Kalau mau pulang telepon dulu, ibu sudah tidur belum? Itu kata masih belajar. Lu ngapain kamu pukul tanya istrimu sudah diketok belum? Aneh. Ini menunjukkan home mereka hancur. Pertanyaan, setelah kita ngerti antara house dan home, anak-anak lebih butuh yang mana? Home, bukan a house. A home itu karena forgiveness. Amin. Ketika suami istri penuh pengampunan, maka luar biasa. Siapa pernah lihat ada tulisan dalam bahasa Inggrisnya? To get and to give. To-nya pakai huruf angkat. Tapi kalau di double, jadi forgive and forgive. Saya nggak tahu yang nulis itu sih. Betul saudara? Jadi jangan cuma mikir to get and to give. Mikir double. Apa? Forgive and forgive. Itu luar biasa. Nah, ini yang saya cari. Saya belum ketemu. Saya tanya anak-anak saya ngerti komputer belum ketemu. Saudara tahu nggak? A home ini dipakai di semua sistem komputer, termasuk handphone saudara. Kalau mau apa-apa baliknya gambar apa gitu? Rumah, home. Itu luar biasa. Ingat Lukas 15? Pulang Pak, pulang. Kenapa? Betul nggak? Home. Nah ini yang saya mau tahu, siapa penemu pertama? Saya percaya dia pasti orang percaya. Kenapa nggak gambar lain? Mesti gambar rumah dulunya atau tidak? Begitu kembali ke rumah, beres. Wah itu artinya dalam sekali. Ya baru tahu juga saudara. Itu dasar home. Home. Kenapa? Oh ya nomor dua apa? Ayo kita mikir. Tolong yang tinggal di Amerika. Saya tahu itu orang Amerika nemukan cuma siapa? Kok bisa dia kliknya di gambar rumah? Oh ya coba tanya. Google. Oke nanti tanya. Serius saudara. Jadi ini tema yang saya tulis. Biasanya kalau saya suruh khotbah nggak dikasih tema, maka saya doa minta tema. Tema saya tulis di sosial media saya. Bapa di surga jauh lebih merindukan keluarga harmonis daripada mega church. Minggu lalu saya didebat
Ini di Indonesia, lalu nggak mau belajar. Di Indonesia masih ada pendeta-pendeta yang aku punya mega church. Saya bilang belajar dari Eropa. Mega church-nya tutup, hampir semua tutup. Dibeli jadi masjid, jadi macam-macam. Di Amerika berapa banyak mega church tutup? Maintenance-nya nggak kuat. Jadi nggak ada kata mega church, yang ada mega mall. Ini harus berubah. Saudara, jadi yang Papa rindukan itu keluarga yang harmonis. Katakan amin. Amin. Anak-anak selalu merindukan a home. Selalu. Nah, kembali ke doa Papa kami. Mengampuni itu mudah atau susah? Awas salah jawab. Nah, saya tanya, mengampuni itu mudah atau susah? Mudah. Betul. Ada jalan-jalan mudah. Saya beri 3 resepnya. Makan 3 kali sehari, sebelum makan sudah makan bersama. Betul. Nomor 1. Tuhan mengampuni kita enggak? Ampuni. Ya. Yakin? Yakin. Yang benar. Iya dong. Dia mengampuni kita pakai syarat nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Misal, Tuhan hari ini saya berzina, ampuni saya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bilang, Daniel aku ampuni kamu tapi percobaan 3 bulan. Emangnya kuat ya? Betul? Nomor 3. Tuhan mengampuni kita gratis atau bayar? Gratis lah. Ya. Lakukan ini untuk orang lain. Amin. Amin. Jadi gampang atau susah? Gampang aja. Gampang aja. Seperti Papa mengampuni aku, ampuni sesama. Ampuni sesama. Seperti dia menerima aku tanpa syarat, lakukan itu untuk orang lain. Amin. Gratis, buat gratis juga. Amin. Amin. Luar biasa. Dunia akan sembuh kalau ada love. Amin. Amin. Love is everything. Luar biasa. Saudara masih ingat Desember 79 ketika Mother Teresa diundang untuk speech di United Nations, dan itu ada sampai hari ini sebenarnya. Pendek. Mother Teresa nggak pernah ngomong panjang-panjang. Kalimat yang dia bilang, hai para pemimpin dunia, jangan bicara peace in here. Go home, make peace in your home. Because love starts From home. Amin. Itu kata-kata Ibu Teresa. Dan itu betul. Hei para pemimpin dunia, jangan ngomong damai di sini, pulang ke rumah. Berdamai dengan istri suamimu. Itu surga, saudara. Amin. Maka itu hari ini bagian terakhir. Nanti ada urak sono, masa urak dulu. Halo. Luar biasa. Oke, dengerin ya. Bagaimana cara mengampuni? Gampang. Mau tahu enggak? Kalau enggak saya nggak mau beri sayang daripada kamu. Gini cara mengampuni. Selalu ingat. Kemarin-kemarin kita pernah berdosa enggak? Ya pasti. Salah, bukan pernah. Sering. Iya. Loh, tahu nggak bedanya pernah dengan sering? Sering. Loh, kita ini kemarin-kemarin sering berdosa atau pernah berdosa? Sering. Hari ini bisa berdosa nggak? Bisa. Besok Sudah. akan. Belum selesai harinya, masih ada lagi nanti jam berapa? Besok-besok kita akan berdosa lagi nggak? Ya pasti. Betul? Iya. Yakin? Yakin. Nggak ada orang nggak pernah berdosa? Ada Yesus. Jangan, bukan Yesusnya. Ada manusia yang nggak pernah berdosa? Tidak. Nah, ini dia. Ketika yang di samping kita dan orang lain berbuat jahat kepada kita, langsung kita itu tertawa. Bukan mentertawai dia, makin ribut nanti. Kenapa tertawa? Siapa bisa jawab? Sama. Ya, ini ternyata kita dua sama. Loh, kok gak amin sih? Loh, kalau kita selalu ingat bahwa kita sering berdosa, hari ini bisa berdosa, besok akan berdosa lagi, dan Papa mengampuni kita.
Maka kalau ada orang di samping kita bersalah, ya ampuni, karena kita sama. Suami istri, yakinkan ke anak-anak kita, untuk mereka kalau mau menikah jangan cari orang yang gak bisa buat salah. Mati kamu gak ketemu. Betul tidak? Orang Jawa punya filosofi bagus. Kalau kamu ingin menikah dan ingin bahagia, carilah orang yang gak bisa kentut. Itu filsafat Jawa. Loh, ada nggak orang gak bisa kentut? 3 hari gak kentut ke dokter kita kok. Dan kenapa orang Jawa bilang itu? Jadi selama kamu menikah dan mereka pulang, enggak, si Debbie? Oh iya. Oh iya. Kalau kita mau menikah dan tidak pernah ada pertengkaran, orang Jawa bilang carilah suami atau istri yang gak bisa kentut, rumah tanggamu aman. Berarti selama menikah dengan orang pasti bisa kentut. Nah kita balik. Kalau ada orang mau menikah dan ingin dapat yang sempurna bisa kentut, nah dia ini kentut enggak, itu masalahnya. Apa jawabannya? Ya bahaya juga. Ya sudah. Maka itu luar biasa. Nah ini konsep mengampuni. Saya belajar. Maaf ya, jangan tersinggung. Anggap aja semua kejahatan orang, semua masalah dalam hidup kita, maaf. Kita sedang kecium orang kentut. Memang gak enak. Apalagi dalam lift. Duduk. Oke ya. Nah saya tanya, biasanya kecium kentut itu berapa menit atau berapa second? Tergantung. Tergantung tempatnya ya. Iya. Oke. Lo nggak umumnya jangan biasanya kecium itu berapa menit? Berapa detik? 1 menit kurang. Ini second nggak mungkin menit. Second. Nah ini loh, orang yang bisa ngampuni, berarti dia kecium kentut orang 10 tahun yang lalu masih kecium sampai hari ini. Kasihan. Bukan kasih hidungnya rusak. Kasih hidungnya rusak itu orang. Masa kentut jauh 10 tahun kok masih kecium? Saudara, kecium kentut itu second, bukan menit. Ya toh? Dan maaf, jangan tersinggung. Gak ada orang bodoh. Kok baunya enak? Mengerti gak ilustrasi itu? Orang yang tidak mau mengampuni, pasti dia sedang menikmati bau kentut itu. Kalau kecium, ya minggirlah. Loh, kok enggak? Loh betul enggak? Ngapain ditungguin? Itu yang tidak mau mengampuni. Jadi saya tanya lagi setelah belajar ini, ngampuni itu mudah atau susah? Awas saja. Anggap seperti sedang dikentutin ya sudah. Kita nggak boleh marah loh kalau ada orang tanpa sengaja, nggak sengaja memang. Kita nggak boleh marah loh kalau ada orang yang sengaja ngentutin kita. Kenapa nggak boleh marah? Ya karena kita juga bisa kentut. Oke? Nah jadi gampang nggak mengampuni? Gampang. Apa ilustrasinya? Maka itu suami istri, satu kalimat yang nggak boleh keluar dari mulut kita. Ingat dulu ya, ingat dulu. Itu jahat di mata Tuhan. Apalagi sudah menikah 40 tahun, tiap kali ribut, gue mesti ingat 3 hari sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Berarti ngomongin siapa ini? Suaminya. Bukan. Mertuanya. Mertuanya. Ya, padahal mertua sudah mati 30 tahun yang lalu. Kasihan. Ngerti gak ilustrasi? Stop. Berbahagialah kita, Papa Mama, kalau bisa forgive and forget. Anak-anak kita bahagianya luar biasa. Amin. Amin. Karena Amin. surga di situ. Mau berdamai dengan siapa saja mulai hari ini. Tentu saja. Hidup tanpa musuh. Haleluya. Maka itu Tuhan itu hadir di rumah. Terakhir, Matius 18. Kenapa Angie? Ada someone? Sama dia? No. Well, I have a friend texted me saying Oh. that she's here, so I'm just waiting. Oh iya? Okay. We'll wait for her. Oke. Matius 18 ayat 19.
Kita baca sama-sama. Matius, ya nggak apa-apa, Edi pakai NIV. Matius 18:19. Again, truly I tell Again, you. nah ini katanya saya suka. Again. Berarti sudah berapa kali dia ngomong, tapi ini lagi again. Truly, Serius, sungguh-sungguh. Ya. I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang sangat hebat. Minta berapa hal? Ayo baca. Minta berapa hal? Apa? Apa saja, anything. Will granted by my Father in heaven. Saya suka. Ternyata ada syaratnya. Tuh, person. Dan ternyata tidak asal 2 orang, tapi 2 orang yang make agreement. Sepakat. Lihat ini. Pelan-pelan. Kalau saudara mendengar kata agreement, MOU, tahu istilah itu? Ya, kira-kira harus ada siapa, ada apa, supaya perjanjian ini, kesepakatan ini kuat. 2 orang. Ikatan. Nah, yang apa? Komitmen. Betul. Covenant. Covenant terlalu rohani. Yang umum dulu. Ayo. Iya. Persetujuan. Iya, harus ada siapa. Di depan siapa? Notaris. Notaris. By law. Oh. Oke? Nah, walaupun kita sudah datang ke notaris, nggak ada yang satu ini nggak jadi. Siapa dia? Witness. Saksi. Ini yang saya temukan tahun 87 yang lalu tentang ayat ini. Siapa 2 orang yang membuat kesepakatan, membuat perjanjian, membuat agreement, dan ada notaris, lalu ada saksi. Malaki 2 ayat 14. Ya, Malaki 2 ayat 14. Di seluruh Alkitab, saudara akan sering membaca Tuhan hadir memberkati. Dia hadir menyembuhkan. Dia hadir menolong. Dia hadir buat mujizat. Wah, itu ratusan ayat. Tapi hanya 1 ayat. Dan di one occasion, our Lord God Witness. berwitness. Itu waktu kita menikah. Bacakan. Malaki 2:14. You ask, why does he not? Because the Lord was a witness Nah, was a witness. And then, between you and the wife of your youth. nah, aku hadir menjadi saksi waktu kamu menikah antara kamu dan istri masa mudamu. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi jangan kecepatan baca. Istri masa mudamu itu beda dengan istri muda. mudamu. Beda. Nah, inilah satu-satunya peristiwa Lord God Almighty berwitness, menjadi saksi. Hanya sekali waktu kita menikah. Saya lupa tahun 70 berapa, 80-an. Saya sebagai pendeta sering berkati pernikahan. Tapi sejak ada satu kasus, saya bertobat. Karena sampai hari ini, hampir semua gereja kalau melakukan holy matrimony, itu janji nikah pengantin sudah dibaca, sudah ditulis. Dan ternyata salah. Tidak bisa. Nah, jadi saya punya teman baik, orang kaya sekali. 3 bulan yang lalu nikahkan anaknya. Saya hadir, tapi bukan saya berkati di gereja lain. Nah, suatu hari saat 3 bulan menikah, anaknya ini, dan Odin tolong, anak saya itu mau cerai. Anaknya mana? Karena saya tahu baru 1 menit. Ini itu menikah. Loh, baru 3 bulan. Bayangin. Karena saya teman baik dengan papanya si pengantin lagi, saya datang.
3 hari nggak selesai saya beresin. Kenapa? Ternyata 2 orang ini ngerti Alkitab. Dia balas pakai ayat ini, dia balas pakai, capek juga ini saya. Nah, tapi karena saudara di hari kedua, papanya berteriak, untuk nikahkan kamu, hutang papa belum lunas, kamu sudah mau cerai. Jujur, kalau kita jadi orang tua sakit lagi, saya bisa bayangkan. Tapi 3 hari nggak ketemu jawaban. Saya doa apa? Besok hari keempat, saya nggak mau lagi panjang-panjang. Gimana solusinya? Nah ini, Roh Kudus bilang, Daniel, tanyakan janji nikah mereka. Oh iya. Saya datang hari keempat, saya pikir itu selesai. Ternyata tidak. Kamu ingat janji nikah? Oh iya, baru 3 bulan lalu. Kenapa kamu? Loh, yang janji bukan apa, aku suruh baca kok. Iya. Sejak itu saya bertobat. Saya berkati pernikahan. Janji nikah nggak boleh dibaca, nggak boleh dihafal. Terus keluar dari hati. Sebab waktu 2 orang ini mengucapkan vow-nya, itu surga akan menentukan diberkati atau tidak. Karena ini tertulis di Alkitab. Ada terjemahan Amplified kan? Tolong, Malaki 2:14 ini keren sekali. Atau The Message atau New Living Translation. Tolong cari yang bawa Alkitab. Peter ada? Ya, dibaca di sana. Oh, di sana. Maaf. Oke, para mencari. Cory, kamu pakai terjemahan apa? Ayo, lihat. Amplified atau New Living Translation. Maleakhi berapa? 2:14. Pastor Elena pakai. Saya- 2 ayat apa? Saya ganti amplified. Ya, oke. Oke, agak Silakan. Maleakhi 2:14. Iya, Aduh, saya baca ntar. kuat suaranya. Ya, besar. But you say, why? Because the Lord has been a witness Nah, has been a witness. between you and the wife or your youth, Hmm. against whom you have dealt treacherously. Ih, Yes, she is your marriage companion and the wife of your covenants made by your vow. made by your vow. Maka itu kalau kita ke notaris, ada urusan apa saja, suruh jawab ya nggak, baca, setuju, paraf. Maka itu Matius 18 ayat 19 itu untuk suami istri. Jadi doa yang pasti Tuhan jawab, ask anything. Itu hanya untuk suami istri yang tetap setia dalam komitmen pernikahannya waktu janji nikah itu diucapkan. Saya tanya kepada saudara, kalau semua suami istri hidup dengan firman ini, akankah masalah rumah tangga nggak selesai? Jawab dong. Pasti selesai karena ask anything. Nah, kenapa Tuhan berani jamin? Minta apa saja. Karena kalau papa mama, suami istri doa itu nggak mungkin minta pesawat terbang 2, gerbong kereta api 3, gajah 4. Loh, betul nggak? Jadi kalau suami istri berdoa, dia minta urusan keluarga. Masalah anak-anak, masalah ini jaminan yang luar biasa. Nah, tapi setan nggak suka kesepakatan. Saya tanya, membuat suami istri nggak sepakat itu gampang atau mudah? Tergantung. Gampang. Ayo suami istri, hal yang paling kecil yang sering terjadi, salah ngomong, salah dengar. Ya. Ini luar biasa loh saudara. Jadi kalau ada orang salah ngomong, salah dengar, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Loh, betul nggak? Yang dituduh salah ngomong, yakin nggak mungkin aku salah ngomong. Nah, yang salah dengar pun, lu kira gua budak? Jadi 2 orang ini ngotot. Serius, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bayangkan suami istri kan duduknya ya paling sebelah-sebelah, bisa salah dengar, salah ngomong.
maka itu ketidaksepakatan sangat mudah setan buat. Dan akhirnya anak-anak kita yang menderita. Oke, it's okay. Makan. Ajak makan ya. Nggak mau makan, ajak makan. Makannya banyak. Oke. Betul nggak saudara kasus ini? Ternyata buat kita nggak sepakat itu gampang sekali. Maka itu cuma satu. Forgive and forget. Ya udah, aku juga manusia kok, bisa salah ngomong, aku juga bisa salah dengar, kan selesai. Nggak mungkin dari waduh tani itu kongkumak kudu nggak pernah ada yang salah dengar kali. Saudara, ayo kita berdamai. Ayat 20, Matius 18, ayat 20, ambil verbnya ini. Nah, maaf ya, ayat 20 ini sering disalahgunakan oleh hampir semua gereja. Coba baca dulu. Ya, ini baca dulu. For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. Wow, I'm there among them. Kan seringkali gereja pakai ini. Saudara, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir. Kita ini lebih dari 2 dan 3. Oh, Yesusnya banyak. Enggak. Ternyata the first second person di ayat 20 adalah 2 orang. Bukan second, itu di ayat 19. Siapa itu? 2 orang di ayat 20 itu, 2 orang di ayat 19. Itu siapa? Agreement yang setuju. Suami istri. Agree here. Nah, kalau ada 2 orang yang disebut suami istri berkumpul dengan orang-orang ketiga, the third person, itu semuanya betul. Siapa itu orang-orang ketiga? My father. Anak-anak. Jadi kalau bapak mama harmonis ngajak anak-anak kumpul dalam namanya, Yesus ada di tengah-tengah keluarga itu. Saya tanya, kalau Yesus ada di keluarga kita, bukan gambar Yesus loh. Silakan nempel gambar Yesus di pintu WC, pintu dapur, pintu kamar. Belum tentu Yesus ada di rumah itu, betul tidak? Ya. Nah, kalau ada Yesus di tengah-tengah keluarga kita, dengan pertanyaan saya, setan goblok, setan nekat berani masuk? Jawab coba. Nggak berani. Berarti setan pintar lebih mikir, berarti nggak berani. Kebalik, sekarang kita balik. Jadi kalau ada keluarga pendeta, keluarga Kristen, kesetanan. Setannya jadi apa? Bertahta dong. Iya, karena Pengikut setan. nggak Ada agreement. Yesus. Kesepakatannya dihancurkan. Saya punya pertanyaan ini, saudara. Menurut 2 ayat ini, berarti buat kita, keluarga-keluarga Kristen ini, lebih mudah ngundang setan atau lebih mudah ngundang Yesus? Undang setan. Kurang ajar betul. Ternyata ngundang setan lebih gampang. Gak usah bertengkar, jengkel saja. Suami istri jengkel, setannya masuk. Pertanyaan kedua, jawabannya sama. Berarti sebagai keluarga Kristen lebih mudah musir setan atau musir Yesus? Ayo jawab, gak usah ragu. Ini serius saya tanya kok. Musir Yesus. Nah, Serius, kita lebih mudah musir Yesus dengan jengkel. Iya. Ayo jujur, ketika suami istri sedang jengkel, bukan marah lo ya, jujur itu kan kecil, bukan jengkol. Jujur, bisa makan bareng nggak suami istri? Boro-boro, lihat muka anak. Tapi nggak ada Yesus dong. Iya, justru itu. Ngeri. Biarlah dengan firman hari ini, biar Yesus hadir di keluarga kita. Haleluya. Ketika kita suka berdamai. Amin.